Di sini kami akan mempraktikkan mengenai bagaimana penilaian kinerja karyawan pada sebuah perusahaan dengan menggunakan dua metode. Perkenalkan, nama saya Karen Natasha Burwasibuan. Di sini saya akan berperan sebagai HRD 1 dan sebagai karyawan yang bermasalah. Hai, saya Nur Fadila. Di sini saya berperan sebagai karyawan teladan dan berperan juga sebagai HRD 2. Halo, nama saya Raisa Tika Miring. Saya di sini sebagai sekretaris. Halo, perkenalkan nama saya Rana Sawau. Di sini saya sebagai direktur. Perkenalkan, nama saya Mikael Fransius Sumorangkir. Saya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran tahun 2018 Reguler B. Di sini saya akan melakukan penilaian prestasi kerja atau kinerja dengan cara metode rating scale. Selamat pagi. Ya, tolong ke ruangan saya sekarang ya. Ada hal penting yang harus saya sampaikan ke kamu. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi, Bu. Baik, Bu, saya akan menuju ke ruangan Ibu sekarang. Oke. Selamat pagi, Bu. Oh ya, selamat pagi. Silakan duduk. Ada apa Ibu memanggil saya, Bu? Nah, di sini saya mau meminta bantu kamu untuk mengatur jadwal meeting pada pagi hari ini jam 10 ya. Ibu mau melakukan evaluasi penilaian kerja kita selama 6 bulan ini. Jadi langsung disiapkan ya, dan jangan lupa untuk memanggil semua divisi-divisi, supervisor, HRD, dan karyawan-karyawan lainnya ya. Baik, Bu, saya akan menginformasikan kepada manajer dan staf-staf lain, Bu. Oke, silakan keluar. Silakan duduk. Semua sudah masuk ruangan, Bu? Sudah, Bu. Oke. Baik, saya mengumpulkan saudara-saudara di sini itu ingin meminta pendapat saudara apa yang harus kita lakukan untuk penilaian kerja kita. Nah, jadi selama 6 bulan ini saya sudah melihat seperti apa perkembangan kalian, dan angka lebih bagusnya lagi kita melakukan evaluasi penilaian kerja. Jadi menurut saudara sekalian, evaluasi apa yang harus kita gunakan metodenya? Baik, Bu, kalau dari pendapat saya pribadi, menurut saya perusahaan sudah menggunakan dari awal sudah menggunakan metode esai untuk penilaian karyawannya. Nah, hasilnya memuaskan dari sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya esai dapat digunakan lagi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan serta perilaku karyawan, Bu. Itu sangat efektif menurut saya. Oh, baik. Kalau menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut pendapat saya pribadi, Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu Fadila menggunakan metode SI dikarenakan perusahaan kita sudah memakai metode ini dari pertama kali, Bu. Jadi saya setuju, selain untuk melihat kekurangan dan kelebihan, kita juga dapat melihat bagaimana perilaku sehari-hari karyawan kita di dalam bekerja, Bu. Itu saja dari saya, Bu. Baik, karena ibu-ibu sekalian mengatakan kalau kita menggunakan metode evaluasi SI untuk penilaian kinerja karyawan kita akan menggunakan metode itu. Dan kepada sekretaris nanti antar berkasnya ke kantor saya ya sekarang. Baik, Bu, saya akan melaksanakannya dan akan segera mengantarkannya ke ruangan Ibu. Oke, baik, saya tunggu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah kalian berikan, dan Ibu harap setelah ini nanti kalian bisa melakukan pekerjaan kalian lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, Bu, ini rekapan penilaian kinerja karyawan. Baik, terima kasih. Nanti saya akan pelajari. Silahkan keluar. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, silakan masuk, Bu. Permisi, Bu. Apakah Ibu memanggil saya? Oh iya, Bu. Silakan duduk, Bu. Dengan Ibu Karen? Tuh. Iya, Bu, dengan saya. Oke, Bu Karen.
Jadi di sini saya memanggil Ibu itu karena ada hal penting yang harus saya sampaikan ke Ibu gitu. Ini berhubungan dengan kinerja Ibu selama 6 bulan belakangan ini. Nah, jadi di sini kantor kita sedang melakukan pengevaluasian kinerja karyawan. Nah, di sini saya mendapatkan data dan rekap kalau Ibu ini sering terlambat. Ibu sering terlambat, sering absen, sehingga Ibu pun sering lembur untuk menggantikan waktu keterlambatan Ibu. Nah, itu menghambat kinerja kita, Bu. Gitu, Bu. Jadi kan kita memiliki target, Bu. Karena Ibu bekerja pun kurang optimal jadinya. Alasannya kenapa Ibu sering terlambat? Baik Bu, terima kasih atas evaluasi atas kinerja saya yang telah Ibu berikan kepada saya. Jadi alasan saya mengapa 6 bulan belakangan ini saya sering terlambat dikarenakan saya belum memperbaiki kendaraan saya untuk ke kantor, Bu, dan yang itu bisa mengakibatkan saya untuk terpaksa memakai Gojek online, Bu, sehingga kita tahu mengenai bagaimana kota Medan ini kalau misalnya berangkat jam kerja pagi, Bu, itu sangat macet. Jadi itulah, Bu, mengapa saya sering terlambat datang untuk ke kantor dan saya sering menggantikan jam kerja saya, Bu. Seperti itu kira-kira, Bu. Oke, Ibu Karen. Nah, saya menerima alasan Ibu, cuman kita kan bekerja di perusahaan dan perusahaan kita itu perusahaan besar gitu. Jadi untuk kendaraan yang rusak itu kurang bisa dijadikan alasan, Ibu. Dan kita sebagai karyawan itu harus bisa profesional, Bu. Nah, jadi karena kendaraan Ibu rusak, lebih baiknya secepatnya, Bu, diperbaiki. Karena kan itu sama halnya itu seperti kendaraan utama Ibu gitu kan, untuk bisa sampai ke perusahaan kita. Nah, setelahnya misalnya nih kalau memang belum bisa untuk diperbaiki, kalau memang Ibu naik kendaraan seperti Gojek gitu, Ibu berangkat pagi gitu, Bu, biar nanti menghindari kemacetan. Dan meskipun macet, Ibu masih ada waktu untuk bisa sampai tepat waktu di kantor kita, Ibu. Baik, Bu, terima kasih atas solusi dan saran yang sudah Ibu berikan kepada saya, dan mudah-mudahan saya kedepannya boleh menjadi profesional untuk mencapai target dari perusahaan kita, Bu. Terima kasih, Bu, saya mohon pamit. Oke, terima kasih Ibu Karen. Silakan keluar. Untuk datanya? Iya, silakan masuk. Dengan Ibu Nur Fadila. Ya Bu, dengan saya sendiri. Baik Bu Dila, jadi di sini saya memanggil Ibu, saya mendapatkan rekap di mana melihat kinerja Ibu selama 6 bulan belakangan ini. Nah, jadi di sini saya mendapatkan rekapnya di mana Ibu sulit beradaptasi dengan lingkungan kita bekerja saat ini gitu. Nah, ketidakmampuan Ibu dalam melakukan adaptasi itu pun bisa menghambat, Bu, kinerja kita untuk bisa mencapai target yang sudah kita tentukan pada awalnya gitu. Jadi kenapa Ibu Ibu sulit beradaptasi? Alasan saya, Bu, karena memang sebelumnya sistem kerja saya memang individu, Bu. Saya lebih sering bekerja individu daripada sistem kelompok. Jadi saya terbiasa dan terbawa, Bu. Jadi saya lebih nyaman dan saya lebih mendapatkan inspirasi dan ide apabila saya bekerja sendiri, Bu, individu. Iya Ibu. Nah, dari penjelasan Ibu, saya memang mengakui kinerja Ibu itu sangat bagus gitu. Tetapi kita ini kan berada itu di perusahaan. Nah, di mana perusahaan kita itu kan nggak hanya kita pribadi, Bu, yang bekerja, tapi ada juga orang lain gitu. Kita bekerja dalam per tim. Kenapa? Supaya kita itu bisa mencapai target, Ibu gitu. Jadi karena Ibu sudah masuk ke perusahaan, Ibu harus bisa berbaur dengan karyawan lain, sehingga saat Ibu mendapatkan kesulitan atau ada yang kurang dimengerti, Ibu bisa bertanya dengan karyawan lain, dan itu pun bisa membuat target kita itu bisa tercapai dan kita itu bisa lebih produktif, Ibu. Bagaimana Ibu? Baik, Bu, saran yang Ibu katakan saya akan mencobanya ke depannya dan saya akan memperbaiki sistem kerja saya, Bu. Saya akan mencoba bekerja sama dengan tim saya dan lebih terbuka kepada mereka. Terima kasih sarannya, Bu. Baik Ibu Dila, terima kasih. Silakan keluar. Saya sudah memiliki formulir. Untuk formulir ini saya akan membagikan untuk 2 karyawan. Ya, karyawan pertama itu adalah seorang
karyawan teladan. Maksudnya dari karyawan teladan ini ialah ia mampu bertanggung jawab mengerjakan tugasnya selayaknya karyawan, lalu memiliki disiplin yang tinggi. Dan untuk yang satu lagi adalah seorang karyawan yang bermasalah. Nah, karyawan yang bermasalah ini ialah ia tidak bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Nah, di sini ada bentuk formulirnya. Nah, di sini nanti ditulis nama, unit, jabatan, nilai saat ini, serta grup. Lalu nanti di sini akan diisi centang, ada pilihan. Misalnya ini ada faktor prestasi, kualitas kerja, ketepatan, ketelitian, keterampilan, kebersihan. Nah, di sini nanti diisi, diperhatikan baik-baik. Lalu ada kuantitas kerja, output. Perlu diperhatikan juga bukan hanya output rutin, tetapi juga seberapa cepat bisa menyelesaikan kerja ekstra. Nah, di sini juga akan dilakukan checklist. Lalu dapat tidaknya diandalkan dan sikap. Nah, di sikap juga dilakukan penilaian. Nanti di seluruh penilaian ini akan di checklist, dicentang ya. Lalu jika ada komentar tambahan terhadap penilaiannya bisa diletakkan di sini. Di sini terdapat kolom. Nah, ada komentar tambahan. Nanti jika ada sesuatu komentar bisa diletakkan di sini. Lalu nanti adalah nama penilai dan tanggal pada saat dinilai. Itulah ada cara dari metode rating scale. Sekian dari saya. Terima kasih.